selain itu, tadi Bunda Putri udah bilang, kalau selain kita membahas seluruh sifat cahaya yang kelima ya tadi Bun, kita udah sebutin. Yang pertama tadi ada sifat cahaya merambat lurus, ada menembus benda bening, dapat dipantulkan, dapat dibiaskan, kemudian dapat diuraikan. Nah, kita sekarang akan mempelajari bahwa cermin juga memiliki jenis-jenisnya Bunda. Iya, betul sekali. Kira-kira Bunda Sista kan juga mau tahu nih, anak-anak juga mau tahu. Coba jenis-jenis cermin itu Bunda Putri apa saja? Jadi cermin itu ada 3 ya anak-anak. Ada cermin datar, ada cermin cekung, dan juga ada cermin cembung. Dan ketiga cermin ini memiliki bayangan yang dihasilkannya berbeda-beda Bunda. Betul sekali. Jadi kalau seandainya anak-anak bercermin nih di cermin yang biasanya ada di rumah, kemudian kalian ambil sendok lalu bercermin di sendok, itu akan berbeda hasilnya. Dan juga kalau misalnya bercermin di depan kaca spion mobil itu juga akan berbeda. Jadi cermin-cermin ini akan menghasilkan bayangan yang berbeda-beda. Mau tahu tidak apa saja? Tentunya mau dong Bunda Putri. Jadi kita contohin dulu yang pertama ya. Contoh yang pertama itu nih, ini contoh dari cermin datar ya. Coba Bunda Sista lihat Bunda Putri. Cermin datar. Coba Bun, kalau misalnya kayak gini, kira-kira bayangan yang dihasilkan itu seperti apa? Coba geser sedikit Bunda Putri. Biar kelihatan ya. Oke. Nah, anak-anak, Bunda Sista dapat melihat bayangan Bunda Sista pada cermin ini. Di mana sifat-sifatnya Bunda Putri coba supaya anak-anak lebih jelas. Apa saja? Yang pertama itu sifatnya itu bayangan yang dihasilkan adalah bayangan maya. Kemudian jaraknya itu tetap sama. Jadi tidak ada yang diperbesar atau diperkecil. Ya, ukurannya bakalan sama. Nah, kemudian kalau seandainya kalian bercermin, ketika kalian mengangkat tangan kiri, cerminnya mengangkat tangan kiri atau tangan sebaliknya? Kita buktikan Bunda Putri apa betul yang Bunda Putri katakan. Coba. Nah, anak-anak, Bunda Putri bilang kalau tangan kanan kita pada cermin datar akan berubah menjadi tangan kiri. Sekarang Bunda Sista akan bercermin. Coba Bunda, angkat tangan. Ini tangan kanan ya Bunda Putri. Iya, tangan kanan. Kanan. Kenapa kanan Bunda ada di sini ya? Dan ternyata terlihat di dalam cermin yang Bunda pegang ini adalah tangan kiri. Wah, anak-anak, ternyata betul sekali yang Bunda Putri katakan, bahwa sifatnya terbalik. Kalau di luar atau benda yang asli, anggap saja Bunda ya, itu kanan, sementara di cermin datar dia akan terbalik loh menjadi di sebelah kiri. Jadi ketika kalian mengangkat tangan kiri, maka bayangannya akan mengangkat tangan kanan. Jadi jangan heran ya, nanti misalnya anak-anak di rumah bercermin, loh kok beda tangannya yang diangkat? Hal itu disebabkan karena apa? Karena memang sifatnya seperti itu. Sifatnya itu adalah terbalik. Jadi tadi ada apa saja Bunda? Ada sifatnya itu maya, jaraknya sama panjang atau sama besar ya, dan juga ukuran bendanya sama. Kemudian dia tetap tegak, tidak terbalik. Iya, tegak dan tidak terbalik. Tegak tapi terbalik arahnya ya. Arahnya yang terbalik. Yang kanan jadi kiri. Tetap di atas loh Bunda Putri ya. Iya, bukan jadi ke bawah ya. Iya, betul sekali. Yang terbalik itu arahnya. Arah kanan jadi kiri, kiri jadi kanan. Nah, kemudian Bunda, ini kan Bunda Putri sudah jelasin tuh cermin datar apa saja. Yang kedua itu ada cermin apa Bunda? Cermin cekung. Nah, Bunda Putri, tadi kan Bunda Putri sudah menjelaskan untuk sifat pembentukan bayangan pada cermin datar. Iya, benar. Bagaimana biar adil, Bunda Sista juga mau menjelaskan sifat atau pembentukan bayangan pada cermin cekung. Nah, anak-anak, sebelum Bunda Sista menjelaskan, anak-anak harus tahu dulu cermin cekung itu yang seperti apa. Nah, dapat dilihat di sini bahwa cermin cekung itu memiliki arah lengkukan ke dalam. Seperti contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah sendok ya Bunda Putri ya? Iya, pada sendok ya Bunda, soalnya dia melengkung ke dalam seperti arah dalam. Jadi sampai di sini anak-anak sudah tahu kan cermin cekung itu yang seperti apa? Sekarang kita akan membahas pembentukan bayangan pada cermin cekung. Kalau cermin datar, sifat-sifat yang kita ketahui atau kita peroleh adalah maya,
tegak, sama besar, dan terbalik, kanan menjadi kiri, kiri menjadi kanan. Di cermin cekung ini Bunda Putri, biasanya dia tergantung pada posisi bendahnya. Tapi di sini kita akan bahas satu ya Bunda Putri ya. Kita akan bahas satu, bahwa sifat dari cermin cekung ini adalah terbalik. Terbalik seperti apa itu Bunda? Coba kita jelaskan sekarang ya anak-anak. Nah, Bunda Sista, ketika Bunda Sista menghadapkan wajah kepada cermin cekung, nah begini nih, Bunda mau ajak Bunda Putri untuk bercermin di cermin cekung. Nah, maka Bunda Putri, wajah kita akan Terbalik, iya, kepalanya kelihatan jadi di bawah ya. Iya anak-anak. Nah, anak-anak bisa melihat kan bahwa wajah Bunda Putri dan Bunda Asista di sana menjadi terbalik. Jadi, sifat cermin cekung di sini terbalik dan tergantung pada posisinya. Karena posisinya kita anggap ada 3 ruangan. Ruangan yang pertama yaitu benda ketika berada tepat di antara titik pusat kelengkungan dan titik fokus. Ruangan yang ketiga, ketika benda berada di antara titik fokus dan titik pusat optik. Dan yang ketiga, ketika benda berada di belakang titik fokus. Dan ada sifat yang istimewa loh Bunda Putri. Apa itu Bunda? Sebenarnya bisa kalau kita mau praktekkan bahwa ada sifat yang namanya ketika cahaya atau ketika benda kita letakkan tepat di titik fokusnya, yaitu biasanya dilambangkan dengan F ya Bunda Putri Iya, ya. biasanya dilambangkan dengan Jika F. ada benda yang terletak tepat di titik fokus anak-anak, maka inilah keistimewaan dari cermin cekung. Tidak ada bayangan yang terbentuk. Artinya bagaimana? Karena semua cahaya yang dipantulkan yaitu sejajar dengan sumbu utama. Jadi tidak ada pertemuan atau perpotongan antara cahaya-cahaya tadi Bunda Putri, sehingga tidak ada bayangan kita di kaca. Jadi kalau seandainya kita meletakkannya tepat di titik fokus, maka tidak akan ada bayangan di cermin. bayangan yang Jadi dihasilkan. jangan heran ya teman-teman dan anak-anak semuanya di rumah ya Bunda Putri, Iya. kalau ada yang menayangkan film, yang menayangkan ketika dia bercermin itu tidak ada orangnya di sana. Selain program editing, itu juga ada konsepnya loh, konsepnya yaitu dia tepat berada di titik fokus. Oh, seperti itu. Gimana kalau Bunda Putri bantu ini biar anak-anak lebih paham lagi? Coba Bunda Oke. Sista bercermin lagi. Oke anak-anak, Bunda Sista akan coba bercermin di cermin cekung ini ya. Oke Bunda Putri, boleh Bunda Sista benerin ya. Iya Bunda. Nah anak-anak, Bunda Sista melihat bayangan Bunda Sista yang ada di dalam cermin cekung menjadi terbalik. Percaya? Atau nggak percaya? Sekarang kalau nggak percaya, coba kita tanyakan sama Bunda Putri ya, bagaimana? Coba Bunda Putri yang bercermin sekarang Bun. Iya, memang jadinya kepalanya itu di bawah loh. Iya, betul sekali anak-anak. Berarti bayangannya memang terbalik. Nah, kalau seandainya anak-anak nggak percaya ini gimana kalau misalnya mereka diminta buat ambil sendok aja? Iya, betul. Boleh Itu ide ambil yang sendok. bagus Bunda Putri. Ambil sendok lalu bercermin sendiri nanti Iya, ya. betul. Kalau misalnya bercermin sendiri, nanti anak-anak bakal lihat tuh kira-kira bayangan yang dihasilkan bakalan terbalik atau tidak, buat membuktikan yang dibilangnya sama Bunda Asista. Oke, setuju. Oke, sekarang untuk cermin cekung tentunya anak-anak sudah paham kan bahwa salah satu sifatnya adalah terbalik. Sekarang biar adil, Bunda Putri lagi deh yang jelaskan untuk sifat pada cermin cembung. Nah, sekarang Bunda Putri akan menjelaskan temennya dari si cekung, Iya, betul sekali. yaitu cermin cembung. Iya, Bunda Putri. Kalau seandainya cekung tadi kan melengkungnya ke arah dalam. Iya, Yang kalau cembung berarti dia melengkungnya ke arah luar, seperti ya. membengkak kayak gitu ya Bunda Putri ya. Cembung ya soalnya Iya. Bunda. Nah, jadi kalau seandainya di sendok juga ada ya Bunda. Kalau seandainya dia menghadap ke dalam seperti ini, berarti dia yang digunakan itu cermin Cermin cembung. cekungnya. Iya, kalau kalau yang kita menghadap ke balik, dalam cekung, kalau ketika- kita balik, berarti dia ada cermin cembungnya. Jadi menggunakan sendok tadi, anak-anak di rumah juga bisa mempraktekkan nih buat membuktikan cermin cekung dan juga cermin cembung. Kalau cermin cekung tadi Bunda Asista ketika bercermin ya, bayangan yang dihasilkannya itu terbalik. Bagaimana dengan hasil bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung? Sekarang Bunda Putri mengarahkan bayangannya ke Bunda Asista. Gimana Bunda Asista? Nah, anak-anak, Bunda Sista, bayangan yang terdapat dalam cermin cembung itu tidak terbalik lagi. Bayangannya sudah tegak, namun dia menjadi lebih kecil.
Nah, ngomong-ngomong masalah kecil nih Bunda Putri, kalau di kaca spion mobil itu bagaimana Bunda Putri? Apakah itu termasuk cermin cembung? Kalau di spion mobil itu kan dia bentuknya sama ya Bunda ya, seperti ini. Jadi dia tuh bentuknya itu melengkung ya, melengkung ke depan. Jadi salah satu contoh lain selain belakang sendok itu, yang contoh cermin cembung ini ada pada spion mobil. Kalau anak-anak nggak percaya, nanti coba dipegang spion mobilnya, kira-kira melengkungnya ke arah dalam atau ke arah depan ya. Oke, sampai di sini Bunda Putri. Anak-anak sudah pasti paham kan, kita sudah panjang lebar membahas sifat-sifat cahaya dan pembentukan bayangan. Bagaimana kalau kita simpulkan supaya anak-anak bisa mengingatnya? Iya, jadi hari ini kita sudah belajar tentang cahaya dan juga sifat-sifatnya. Di mana cahaya sendiri merupakan salah satu gelombang elektromagnetik yang dapat merambat tanpa menggunakan medium. Contohnya adalah matahari yang menyinari bumi. Kemudian sifat-sifatnya tadi ada apa saja sih Bunda? Ada yang pertama yaitu cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Dan yang kelima, cahaya dapat diuraikan atau disebut dengan dispersi cahaya. Nah, selain itu kita juga sudah belajar tentang macam-macam cermin. Macam-macam cermin ini ada 3 ya. Ada cermin datar. Kalau kita langsung tunjukkan ya Bunda Iya, Putri. ini contohnya. Ini cermin datar. Yang dipegang Bunda Asista itu cermin cembung, cermin cekung, dan yang dipegang Bunda Putri adalah cermin cembung. Dan ketiga benda ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Kemudian sifat pembentukan bayangannya ya Bunda Putri. Iya, Kalau cermin datar sifatnya maya, tegak, sama besar, dan terbalik. Untuk cermin cekung kita tidak bisa menyebutkannya karena dia tergantung pada posisinya. Ada yang tegak, ada yang terbalik, ada yang diperkecil, ada yang diperbesar, dan ada juga yang tidak terbentuk bayangan sama sekali. Untuk yang cermin cembung, sifat bayangannya menjadi maya, lebih kecil dan tegak. Dan juga tegak. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya Bunda Putri pembahasan kita. Ya, kita udah banyak banget nih ngasih informasi ke anak-anak di rumah ya Bunda. Iya, betul sekali. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dilanjutkan pembelajaran ini di rumah secara mandiri ya Bunda Putri. Iya. Seperti sendok, senter, kan semuanya alat-alat itu tersedia di rumah. Oleh karena itu ya, tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bunda Sista dan juga Bunda Putri, bahwa salah satu contoh cahaya yang paling besar di bumi adalah matahari. Oleh karena itu, anak-anak sekalian harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kita sumber cahaya yang paling besar. Betul sekali anak-anak. Nah, Bunda Putri, sebagai manusia, kita tentu tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi ya Bunda Putri. Iya, oleh karena itu kita harus menjaga sumber daya alam yang sudah diberikan oleh Allah ya Bunda. Iya, karena ada suatu ayat firman Allah pada Quran surat Al-Hud ayat 107, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Dan apa artinya? Artinya sesungguhnya Allah itu menghendaki apa yang Ia kehendaki. Jadi, jika anak-anak semuanya atau kita semua ini lalai terhadap ciptaan Allah atau merusak ciptaan Allah, maka Allah itu maha menghendaki. Jadi anak soleh, jangan sampai kita menjadi salah satu manusia yang membuat kerusakan di muka bumi. Ya, jadilah anak-anak yang selalu soleh, mandiri, cerdas. Sampai di sini ya Bunda Putri. Kita tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam cerdas, salam bahagia. Sampai jumpa. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu.
anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Perkenalkan, ini dengan Ibu Ayu dan Ibu Reni. Halo anak-anak. Ibu Ayu dan Ibu Reni saat ini berada di acara Ayo Belajar Silampari TV. Nah, Ibu Reni, hari ini Ibu Reni kesini bawa apa sih? Ini Bu Ayu, Ibu Reni hari ini bawa mainan rumah-rumahan. Ibu Ayu punya tidak di rumah? Punya dong. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang rumahku, bagian-bagian rumah, fungsinya, dan ruangan yang ada di rumah. Nah, Ibu Ayu, apa sih bagian-bagian rumah? Ibu Ayu mau jelaskan nih kepada anak-anak bagian-bagian rumah itu apa saja ya. Yang pertama ada atap rumah, dinding rumah, pintu rumah, dan juga jendela rumah. Nah, anak-anak sudah tahu kan apa saja bagian-bagian rumah. Sekarang kita lihat yuk, kita tanya Ibu Ayu. Bu Ayu, apa sih kegunaan dari bagian-bagian rumah tadi? Anak-anak di rumah kira-kira tahu nggak ya apa sih fungsi-fungsi dari bagian-bagian rumah yang tadi Ibu Ayu sebutkan? Kalau belum tahu, yuk kita belajar sama-sama. Atap rumah fungsinya untuk melindungi anak-anak dari sinar matahari dan hujan. Nah, kedua ada dinding rumah. Dinding rumah fungsinya untuk penyokong antara atap rumah dan dinding rumah dan juga sekat ruangan-ruangan di dalam rumah. Yang ketiga ada pintu rumah. Pintu rumah gunanya untuk keluar masuk ke dalam rumah. Sedangkan jendela rumah berfungsi untuk keluar masuknya udara. Begitu Ibu Reni. Wah, hebat sekali. Anak-anak sudah tahu sekarang bagian-bagian rumah dan fungsinya. Nah, sekarang kita mau lihat kalau di dalam rumah itu ada apa saja ya? Nah, di dalam rumah dan di rumah anak-anak juga pasti sudah tahu. Di dalam rumah itu ada apa saja ruangan-ruangan yang ada dalam rumah. Yang pertama adalah ruang tamu, kamar tidur, kamar mandi, dan juga dapur. Bu Reni, hari ini kita mau ajak anak-anak main loh di dapur. Iya, hari ini kita akan bermain di dapur. Di dapur ada apa saja, Bu Ayu? Ada apa saja ya? Kayaknya Bu Ayu lupa nih. Apa saja Bu Reni ya? Di dapur itu, Bu, kita bisa temukan ada kompor, ada penggorengan. Benar ya Bu Reni ya? Iya, Bu Ayu, di dapur itu banyak sekali. Ada apa lagi, Bu Ayu? Kayaknya ada kulkas. Karena Bu Ayu paling suka nih lihat isi-isi yang ada di dalam kulkas. Nah, hari ini kita akan bermain dengan benda-benda yang ada di dapur dan di dalam kulkas, Bu Ayu. Kira-kira hari ini kita mau main apa Bu Reni? Kita mau membuat susu pelangi. Di sini Ibu Reni sudah membawa peralatannya, Ibu Ayu. Apa saja peralatan yang akan kita gunakan bermain hari ini Bu Reni? Ada susu putih cair, kemudian ada sabun pencuci piring, ada pewarna makanan. Di sini Bu Reni bawa 3, Bu Ayu. Ada warna biru, ada warna kuning, dan warna merah, dan juga membawa cotton bud. Nah, semuanya ini pasti ada kan di rumah anak-anak? Bu Reni, tapi Bu Ayu belum tahu cara mainnya. Bu Reni ajarin Bu Ayu dan anak-anak di rumah ya. Anak-anak sudah siap? Yuk kita belajar bersama. Pertama, kita mau tuang dulu susunya ke dalam piring yang sudah kita siapkan. Di sini piring yang kita gunakan yang warna putih ya, supaya kelihatan nanti pencampuran warnanya. Kita tuang Bu Ayu, kira-kira 5 sendok makan. Wah, seperti itu. Kira-kira nanti anak-anak di rumah bisa nggak belajar bersama-sama seperti Bu Ayu dan Ibu Reni? Bisa dong, kan di rumah ada susu Bu Ayu. Nah, setelah itu kita akan meneteskan pewarna makanan. Yuk Ibu Ayu bantu Ibu Reni. Bu Ayu pegang yang warna biru. Ya, kita buka dulu Bu Ayu. Nah, setelah ini kita akan tetes ke dalam piring kita. Ini warna merah. Seperti itu anak-anak.
Hebat ya. Ini warna biru. Kemudian Dan warna kuning. Nah, apa Ibu yang Ayu. terjadi nanti Bu Reni? Nah, kita lihat sekarang. Tadi kita sudah tetesi pewarna makanan di sini, tetapi tidak bercampur loh Bu Ayu. Iya, tidak bercampur warnanya. Karena susu itu mengandung lemak. Jadi pewarna makanan tidak larut di dalamnya. Sekarang apa yang terjadi kalau kita tambahi satu bahan lagi? Bu Ayu mau tahu tidak? Bahan apa yang terakhir Bu Reni? Kita akan tambahkan sedikit sabun pencuci piring. Kita coba ya. Bu Ayu perhatikan, sudah siap belum? Siap. Nah, anak-anak bisa lihat kan bagaimana warnanya bercampur. Nah, kita lihat Ibu Ayu. Ini nanti tambah lama tambah bagus loh, warnanya seperti warna pelangi. Wow, hebat sekali. Nah, ada warna merah, orange, ada warna kuning, ada warna pink, ada hijau. Bagus ya Ibu Ayu? Bagus Ibu Reni. Nah, anak-anak di rumah nanti bisa belajar bersama Mama dan Papa di rumah ya. Nah, itulah tadi anak-anak kegiatan bermain kita membuat susu pelangi dan Mengenal bagian-bagian rumah, fungsinya, dan juga mengenal ruangan yang ada di rumah Ibu Ayu. jangan lupa praktekin di rumah ya dan diawasi oleh Papa dan Mama. Nah, anak-anak, pesan Ibu tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan. Dan kita akan mengakhiri acara ini. Sebelumnya Ibu Ayu dan Ibu Reni mau ajak anak-anak di rumah bernyanyi bersama Lagu Ibu Ayu dan Ibu Reni ya. Judulnya Rumahku. Ayo Ibu Ayu. Rumahku tempat tinggal yang indah, bersama ayah, ibu, saudara. Di sana aku pun dibesarkan oleh ayah bundaku tercinta. Rumahku tempat tinggal yang indah, bersama ayah, ibu, saudara. Di sana aku pun dibesarkan oleh ayah bundaku tercinta. Dadah. Pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Halo pemirsa Silampari TV, ketemu lagi dalam acara Ayo Belajar di Silampari TV bersama saya Rudi Hartono SPD. Kali ini kita akan membahas tentang teknologi pengenalan 3 dimensi. Bagaimana? Ikutin terus. Cerah, Baik pemirsa, ku gendong tas merah, 3 dimensi pada zaman sekarang banyak sekali digandrungi, baik para YouTuber, siswa, dan semua perusahaan menginginkan tampilannya lebih sangat elegan. Seperti pemirsa lihat di tampilan ini. Ini adalah program hasil 3 dimensi yang sangat sederhana saya buat. Nah, pada program Ayo Belajar, saya akan mengajak
para pemirsa untuk belajar bersama-sama bagaimana membuat logo seperti ini yang sangat sederhana, dengan aplikasi yang sangat sederhana, dengan spek komputer yang sangat sederhana, tidak terlalu mahal, dan juga selalu terlihat elegan. Namun, pemirsa harus ketahui beberapa jenis 3 dimensi yang harus kita pahami. Yang pertama, 3 dimensi dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu tentang teks, kemudian ada logo, kemudian ada shape, kotak, bulat, piramid, dan lain sebagainya. Yang kemudian ada namanya building, 3 dimensi berbentuk gedung. Nanti akan pada segmen selanjutnya, pada episode selanjutnya akan saya tampilkan beberapa 3 dimensi bentuk gedung yang sudah kita buat. Dan yang terakhir adalah 3 dimensi human atau manusia yang realistik. Dan itu juga akan kita tampilkan, akan kita perlihatkan cara belajarnya, bagaimana hasilnya. Baik, pada materi kali ini kita akan belajari cara pembuatan 3D yang sangat sederhana, yaitu menggunakan Aurora 3D Maker. Pertama kali kita akan mengenal basic 3D Aurora 3D Maker. Program ini dibuat untuk membuat teks secara sederhana, logo secara sederhana, dan juga shape secara sederhana. Tentu saja dengan program 3D Aurora yang sangat terbatas ini harus kita gabungkan dengan beberapa software sebagai editing. Boleh menggunakan Adobe After Effects, boleh menggunakan Adobe Premiere, dan juga boleh menggunakan kalau dalam versi Android, pemirsa boleh menggunakan KineMaster. Kemudian banyak sekali agar tampilan 3D-nya tampak lebih bagus dan sangat elegan. Yang jelas, apabila program 3D ini telah kita buat, maka sangat jelek sekali hasilnya karena dibuat dengan sangat yang sederhana. Namun setelah digabungkan dengan beberapa program editing video, maka hasilnya sangat baik. Baik, program Aurora, kembali lagi, program Aurora 3D Maker merupakan program pembuat logo, pembuat teks animasi yang sangat sederhana. Nanti pemirsa akan kita ajak bagaimana basic yang ada di dalam program Aurora 3D Maker. Ya, pokoknya tonton di tutorial video 3D Aurora Maker, pembuatan program 3D logo, teks, shape yang sangat sederhana. Tonton terus di channel Ayo Belajar Silampari TV.
Itulah tadi pemirsa, tutorial sangat sederhana. Pembuatan 3 dimensi, teks, logo, ya, untuk pemula seperti kita semua. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah dan semua yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami, guruku tersayang, guru tercinta. Selamat pagi